Dan mereka juga nggak mikirin tuh gimana kondisi mereka ketika berjoget. Nah, lalu singkat cerita, Icang itu jogetnya sambil megang botol miras, geng. Dan tiba-tiba, secara nggak sengaja, Icang ini menyenggol si N, si perempuan yang dibawa oleh Omen, atau perempuan yang dianggap istri atau pacar lah. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal ngebahas tentang sebuah kasus mengenai insiden pencokelan bola. Sorry gue nggak bisa ngucapin karena ya mengerikan banget. Yang mana ini sempat viral banget, geng, dibicarakan di berbagai sosial media. Kenapa baru sekarang gue membahas kasus ini? Ya karena gue menunggu informasi yang lebih detail dan lebih jelas agar kalian nggak mendapatkan informasi yang carut-marut dan salah. Karena gue melihat banyak sekali komentar netizen di akun Instagramnya Kamar Jerry yang mau gue membahas kasus ini. Nah, jadi sekarang kita bahas nih bareng-bareng. Jadi, geng, insiden ini terjadi pada bulan kemarin, tepatnya pada tanggal 14 September tahun 2024, dan pelakunya itu adalah seseorang yang dikenal dengan panggilan Omen. Sementara korbannya itu bernama Faisal alias sering dipanggil Icang. Aksi yang kejam dan mengerikan ini terjadi ketika sedang diadakannya sebuah pagelaran musik yang diadakan oleh komunitas Vespa. Dan ketika kejadian ini terjadi, antara si pelaku dan si korbannya itu bertemu di acara tersebut, dan tindakan keji ini akhirnya tidak dapat dihindarkan. Aksi ketika si Omen yang merupakan pelaku ini mencongkel bolanya Icang itu banyak beredar di sosial media pada saat itu. Yang mana Icang ini sudah dalam kondisi terkapar dan tidak berdaya. Dan akibatnya Icang pun terpaksa menerima kondisi yang saat ini yang mana dia udah nggak bisa melihat lagi sama sekali. Berubah menjadi tunanetra. Dan untuk saat ini si pelaku yaitu Omen sudah ditangkap dan dia mendekam di dalam penjara sembari menunggu persidangan nantinya. Hari ini gue pengen ngebahas nih, geng, kronologi awal dan lengkap dari kasus yang satu ini. Bagaimana awal mula terjadi dan motif di belakangnya itu gara-gara apa. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung masuk ke dalam kronologi awal mula insiden ini terjadi. Jadi, geng, sebelum kejadian tersebut bermula, diketahui kalau antara Icang dan Omen ini memang sedang berada di tempat yang sama, yaitu sebuah acara musik yang diadakan oleh komunitas Vespa di lapangan Bina Marga Gunung Putri Bogor, yang dikenal dengan nama acara Gunung Putri Skuter Festival, yang disingkat dengan GSF. Nah, acara ini sendiri diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2024. Omen itu datang bersama istrinya, geng, yang berinisial N. Nah, sebenarnya namanya ada, tapi di dalam kasus ini karena keterlibatannya nggak terlalu krusial, jadi kita sebut aja inisialnya. Dari beberapa informasi, ada yang bilang juga nih, perempuan yang berinisial N ini itu belum menjadi istri yang sah dari Omen, tapi ada yang bilang dia adalah istri sah Omen. Nah, ini entah mana yang benar nih. Tapi yang jelas, sesampainya mereka di sana itu sekitar jam 11.30 malam. Omen bersama si N tadi itu bertemu dengan teman-temannya yang lain. Mereka di sana sambil menegak alkohol bersama. Ya biasa kayak perkumpulan teman-teman satu komunitas gitu, geng. Di saat mereka ngobrol sembari minum, gak lama kemudian tiba-tiba ada seorang pria yang biasa dipanggil Icang itu datang ke sana dan dia langsung mendatangi Omen. Nah, dia bergabung bersama Omen dan teman-teman yang lain yang sedang berkumpul di sana. Akhirnya Icang ini pun ikut nimbrung minum. Singkat cerita, karena sudah merasa high, sudah merasa sempoyongan gitu ya, ditambah dengan musik yang dimainkan di acara tersebut, mereka kemudian berjoget-joget. Nah, mereka terbawa suasana di saat itu, geng, yang namanya juga lagi kobam gitu ya, dan mereka juga nggak mikirin tuh gimana kondisi mereka ketika berjoget. Nah, lalu singkat cerita, Icang itu jogetnya sambil megang botol miras, geng. Dan tiba-tiba, secara nggak sengaja, Icang ini menyenggol si N, si perempuan yang dibawa oleh Omen, atau perempuan yang dianggap istri atau pacar lah, ya yang nggak jelas statusnya ini. Dan lagi-lagi, geng, karena berada di dalam pengaruh alkohol tadi, otomatis orang-orang yang ada di sana semuanya pasti sensitif. Dan dalam melakukan sesuatu, pasti nggak pikir panjang dulu. Jadi hanya spontan kayak gitu aja apa yang terlintas di pikiran mereka.
mereka. Nah, Ichang yang bersenggolan dengan si wanita yang berinisial N tadi, entah kenapa merasa nggak terima dan tiba-tiba dia melakukan tindakan kekerasan dengan memukul bagian pelipis mata kiri dari si perempuan tersebut menggunakan botol yang sedang dia pegang. Nah, jadi sambil joget-joget udah sempoyongan langsung ngehajar kayak gitu aja. Dan gara-gara hal tersebut, bagian pelipis mata kiri dari si wanita yang berinisial N ini sampai mengeluarkan cairan merah, geng. Omen, ya kan, pasangannya yang juga berada di tempat yang sama itu ngeliat kalau N ini menerima tindakan yang tidak menyenangkan lah, tindakan kekerasan sampai terluka. Yang melakukannya adalah Ichang. Dan akhirnya Omen jadi marah dan merasa nggak terima kenapa pasangannya diperlakukan seperti itu hanya karena masalah yang sepele. Ya, balik lagi kan, namanya juga Kobam gitu. Nah, tapi ini Omen juga posisinya Kobam ya kan, dan dia juga nggak bisa pikir panjang. Dan di saat itu Omen membalas apa yang dilakukan oleh Ichang kepada pasangannya tadi dengan cara menghajar Ichang di bagian rahang. Setelah itu Omen juga menghajar Ichang hingga terjatuh. Dan nggak sampai di situ aja, pembalasan yang dilakukan oleh Omen ini benar-benar gua nggak bisa pikir, merinding. Ya nggak tahu ini memang ada dendam lama atau gimana. Yang jelas di saat itu ketika Ichang terjatuh, Omen langsung menendang Ichang dan Omen langsung mencolok kedua bola dari Ichang menggunakan jari telunjuknya kanan dan kiri. Dan aksi yang dilakukan oleh Omen ini benar-benar bikin merinding dan mengerikan, geng. Jadi pas dicolok itu sampai dicongkel dan mengeluarkan cairan merah. Setelah kejadian tersebut, Ichang pun dibawa oleh orang-orang yang berada di sekitar sana untuk dievakuasi. Dan akibat kejadian tersebut, Ichang benar-benar nggak bisa merasakan kedua indera penglihatannya. Nah, dia langsung dilarikan ke klinik terdekat agar mendapatkan penanganan dan perawatan darurat. Dan dari klinik tersebut, Ichang kemudian ternyata harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar agar mendapatkan perawatan yang lebih baik karena keadaannya benar-benar darurat. Di saat itu, Ichang sendiri belum mengetahui apa yang terjadi dengan dia. Dia belum tahu kalau alat penglihatannya itu sudah tidak berfungsi dan dia juga nggak tahu kalau dia tidak akan bisa melihat selama-lamanya. Nah, hal ini dikarenakan pihak dari keluarga Ichang berusaha untuk merahasiakan hal tersebut kepada Ichang. Terus, geng, sebenarnya setelah kejadian viral tersebut, banyak isu-isu yang beredar mengenai motif dari tindakan yang mengerikan yang dilakukan oleh Omen ini. Karena kalau dilihat dari kejadiannya, ini nggak mungkin hanya karena gara-gara masalah sepele, hanya karena gara-gara masalah kesenggol, terus dipukul, lalu Omen bisa sampai sekejam itu. Banyak netizen yang curiga kalau sebenarnya kejadian tersebut itu didasari atas perasaan dendam dan sakit hati yang sudah terpendam sejak lama. Mulai dari situlah banyak informasi yang beredar kalau aksi kekerasan yang dilakukan oleh Omen ini adalah sebuah aksi pengeroyokan dan disebabkan karena permasalahan wanita. Nah, jadilah tuh di saat itu isunya tuh gara-gara rebutan cewek katanya. Di samping itu, juga ada informasi yang beredar, tapi ini informasi yang simpang siur juga, geng. Yang mana dikatakan kalau Omen ini ternyata pernah kedapatan membonceng mantan istri dari Ichang. Dan itu artinya N yang menjadi istri Omen itu sebenarnya adalah mantan istri Ichang. Nah, ini plot twistnya dari kecurigaan netizen. Dan ketika mereka bertemu di sana, Ichang merasa nggak terima karena si wanita berinisial N itu sudah bersama dengan Omen di saat itu. Makanya Ichang melakukan pemukulan terhadap N. Sementara Omen yang sudah menjadi pasangan dari si N itu nggak terima dong karena N mengalami tindakan kekerasan dari si Ichang tadi. Barulah Omen membalas perlakuan Ichang dengan sangat kejam. Nah, dibalik semua itu nih, geng, ya, sebenarnya nggak bisa dibenarkan juga tindakannya Ichang. Walaupun dia merasa sakit hati kepada N akibat N yang sudah bersama Omen, ya tidak seharusnya dia memperlakukan wanita seperti itu. Nah, tapi tindakan Omen juga nggak main-main gitu ya, membalas dengan cara yang benar-benar kejam. Terus, geng, ada informasi lain yang beredar nih, yang mana dikatakan tindakan kekerasan yang dialami oleh Ichang ini dilakukan oleh beberapa orang. Jadi di saat itu nggak cuma Omen yang melakukan tindakan kekerasan, tetapi justru dikatakan ada 3 orang lain yang berinisial O, R, dan juga N. Nah, di sini nggak dijelaskan nih, N ini apakah N yang sama dengan si wanita tadi atau justru N ini adalah laki-laki alias orang lain. Nah, tapi yang jelas 3 orang ini dicurigai juga ikut menghajar Ichang di saat itu. Nah, lalu usut punya usut, geng. Ternyata dikatakan Ichang ini datang ke acara musik komunitas Vespa ini itu bukan atas kemauannya sendiri, tetapi melainkan dia ini dipaksa untuk datang ke sana. Ya udah, akhirnya dia mengiyakan untuk datang ke sana. Tapi ternyata ketika dia tiba di acara tersebut, dia
malah justru jadi target pengeroyokan oleh Omen. Nah, jadi kalau berdasarkan informasi yang satu ini, ya bisa dikatakan kalau Icang ini memang sudah direncanakan akan dihabisi atau dikeroyok dengan cara datang ke acara tersebut. Nah, jadi kurang lebih kayak Omen ini memang udah ada dendam terhadap Icang dan Icang sengaja diundang ke sana untuk dihajar rame-rame. Dan karena kasus ini menjadi ramai pada saat itu, diketahui kalau ternyata si Icang ini adalah anggota dari sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yaitu LSM yang bernama Garuda Pejuang Masyarakat Indonesia atau yang biasa disingkat dengan GPMI. Nah, setelah mengetahui kalau Icang ini adalah anggota dari GPMI, banyak orang yang mendesak ketua umum dari GPMI yang bernama Vicky Setiawan untuk bisa memproses kasus ini, untuk bisa memblow up kasus ini dan menangkap pelakunya. Yang mana pada saat itu belum diketahui nih geng kalau Omen adalah pelaku di dalam kasus tersebut. Terus geng, karena kasus ini sangat ramai di media sosial dan terjadi di wilayah Gunung Putri, pihak Polsek Gunung Putri Bogor langsung turun tangan untuk menangani kasus tersebut. Mereka melakukan pengejaran terhadap si pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Icang ini. Nah, pihak kepolisian melakukan penyidikan dan memeriksa beberapa saksi di sana. Serta polisi juga meminta keterangan dari Icang selaku korban di dalam kasus ini. Dari keterangan semua saksi, termasuk Icang juga, akhirnya polisi mulai mengantongi identitas dari pelaku, yaitu Omen, dan alamat di mana Omen ini tinggal. Nah, lalu singkat cerita nih, pada tanggal 17 September tahun 2024, polisi pun melakukan pengejaran terhadap si Omen di Kecamatan Tambun dan juga Cibitung, Bekasi. Namun ternyata tidak berhasil. Nah, karena Omen ini berpindah-pindah dan kabur. Berlanjut di saat itu, pada tanggal 18 September tahun 2024, polisi kembali melakukan pengejaran berdasarkan alamat tempat tinggal Omen yang didapat oleh polisi yang berada di Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Jawa Barat. Tapi lagi-lagi, polisi di saat itu nggak berhasil menangkap Omen. Omen ini licin banget dan berhasil kabur. Barulah keesokan harinya, di tanggal 19 September tahun 2024, polisi kembali melakukan pengejaran. Namun kali ini, polisi melakukan pengejaran ke alamat dari pasangannya Omen, yaitu N, yang juga ada hubungannya dengan kasus ini. Nah, N ini tempat tinggalnya berada di Kecamatan Tambun Utara, Bekasi. Ketika pihak kepolisian sampai di rumahnya si N ini, polisi ternyata nggak berhasil menemui N. N juga hilang. Di sana cuma ada keluarganya, yaitu ayahnya yang berinisial DS. Dan dikarenakan polisi sudah 3 kali melakukan pengejaran terhadap Omen dan juga terhadap N dan tidak ada hasilnya, akhirnya polisi di saat itu semakin geram dan mencoba untuk membujuk DS, ayahnya N, untuk bisa membocorkan di mana anaknya berada dan si Omen berada. Sebab berdasarkan informasi yang didapatkan oleh polisi, Omen ini sudah melarikan diri ke daerah Semarang dan Sragen, daerah Jawa Tengah sana. Nah, tapi nggak pasti tuh titiknya di mana. Makanya ayah dari N, yaitu DS, didesak untuk mau membocorkan atau memberikan informasi mengenai keberadaan Omen serta anaknya. Lalu singkat cerita nih geng, berselang beberapa hari setelah kejadian mengerikan tersebut, Omen akhirnya menyerahkan dirinya sendiri. Dia menyerahkan diri ke polisi dengan diantarkan oleh orang tuanya pada tanggal 20 September tahun 2024 sekitar jam setengah 12 malam. Pemirsa, pelaku pencongkelan mata yang terjadi di acara Vespa di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor berhasil diamankan setelah menyerahkan diri ke Mapolres Bogor. Tapi ada informasi juga yang bilang kalau Omen ini bukan diantar oleh orang tuanya, melainkan oleh mertuanya atau orang tuanya N yang sebelumnya sempat didatangi oleh pihak kepolisian. Nah, dari penyerahan diri Omen ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti geng, berupa kaos lengan pendek, celana panjang warna hitam, dan sebuah topi, yang mana ketiga barang tersebut dipakai oleh Omen pada saat kejadian. Terus juga didapatkan sebuah flash disk, yang mana isi dari flash disk tersebut ternyata ada video yang memperlihatkan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Omen kepada Icang. Wah, ini nggak tahu nih yang rekam siapa, apakah teman-temannya terus dikasih ke dia lalu dia save gitu ya. Dan yang jelas video tersebut dimasukkan ke flash disk dan disita oleh polisi dan menjadi barang bukti yang sangat kuat atas kasus ini. Nah, lalu geng, hasil visum dari Icang yang diberikan oleh pihak rumah sakit juga ada di dalam flash disk tersebut. Lalu singkat cerita, setelah Omen ini ditangkap, dia langsung dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan kejelasan yang sebenarnya mengenai
mengenai kebenaran dan fakta terkait penganiayaan yang dia lakukan terhadap Icang. Nah, menurut pengakuan dia nih geng, dia tega melakukan hal tersebut yang berakhir dengan pencongkelan indera penglihatan itu ya. Itu disebabkan gara-gara Icang, si korban, memukul pasangannya, yaitu N. Dipukul menggunakan botol miras sampai membuat N ini terluka. Omen merasa nggak terima karena pasangannya ini mendapatkan perlakuan kayak gitu. Dan ditambah lagi, karena memang sedang di bawah pengaruh alkohol, sehingga Omen bertindak tanpa pikir panjang. Makanya di saat itu, insiden tersebut bisa berakhir dengan begitu sadis. Lalu setelah Omen menyerahkan diri, tiba-tiba ada sebuah video yang beredar di sosial media ketika dia ditanya mengenai kejadian tersebut. Nah, banyak netizen yang menilai kalau Omen ini kelihatan santai banget dan dingin banget ketika menceritakan kejadian tersebut. Seolah-olah dia nggak merasa bersalah, nggak merasa takut sama sekali. Dia nggak menyesal juga, dan hal ini terlihat dari ekspresinya. Bahkan dia bisa-bisanya sambil memegang rokok, seolah-olah dia sedang ngobrol santai dengan petugas. Habis dipukul, ngopi, langsung ke belakang. Tujuannya kamu nih semua. Iya. Terus pas nyolok matanya pas awal atau terakhir? Kamu nyolok apa cetos? Terakhir saya pakai jari. Oh, Paham gini. gak sih men? Dan kemudian setelah dia ditangkap dan dimintai keterangan, Omen pun dihadirkan di dalam gelar perkara di Mapolsek Gunung Putri pada hari Rabu tanggal 25 September tahun 2024. Di dalam konferensi pers tersebut, Omen pun mengaku kalau dia menyesali perbuatannya dan dia ingin sekali meminta maaf kepada Icang karena dia sudah melakukan penganiayaan tersebut dalam keadaan kobam, sehingga dia tidak menyadari apa yang sudah dia lakukan gara-gara pengaruh alkohol itu. Dan Omen juga mengklarifikasi tentang informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat, yang mana dikatakan kalau Omen ini sengaja mencongkel bagian penglihatannya Icang. Nah, tapi menurut Omen, dia nggak berniat melakukan hal tersebut. Yang dia lakukan adalah mencoloknya. Aduh, gila. Bukan dicongkel tapi dicolok gitu, menggunakan jarinya. Dan dia di saat itu nggak sadar melakukan itu, katanya. Nah, tapi apa boleh buat, semuanya sudah terjadi, nasi udah jadi bubur, nggak bisa diulang kembali. Icang sudah tidak akan bisa melihat untuk selama-lamanya. Dan akibat perbuatan tersebut, akhirnya Omen ini dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 5 tahun penjara. Ya, bisa kebayang ya geng, si korbannya nggak bisa melihat seumur hidup, tapi si pelaku 5 tahun udah keluar, belum tambah remisi dan potongan-potongan lain. Ya terkadang jadi bertanya-tanya gitu ya, ini adil nggak sih buat si korban gitu kan? Ya mau gimana lagi, kita harus ikutin aturan dan hukum negara kita. Nah lalu geng, setelah mengalami penganiayaan yang membuat penglihatannya menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi, sekarang kondisi dari Icang sudah agak sedikit membaik dan Icang sudah bisa sedikit menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang kita bakal bahas nih mengenai pengakuan dari cerita versinya Icang sebagai korban dan bagaimana kondisinya saat ini. Jadi geng, ceritanya Icang ini sudah berangsur-angsur mulai membaik dan akhirnya bisa diajak untuk berbicara, untuk bercerita. Jadi beredar video di TikTok yang memperlihatkan kondisi Icang saat ini. Nah terlihat ya geng, kalau mata sebelah kirinya masih tertutup, yang mana kemungkinan kalau mata kirinya itu masih mengalami luka yang cukup parah sehingga bengkak kayak gitu. Nah dari video tersebut, Icang ini bercerita mengenai kejadian yang menurut versinya dia. Jadi dia mencoba untuk mengklarifikasi kalau ada sebuah gosip yang beredar tentang Omen yang melakukan penganiayaan akibat Icang yang terlebih dahulu menggoda N katanya. Nah jadi beda cerita nih. Kalau yang tadi yang gue jelaskan itu mengenai Icang yang memukul N, tapi justru Icang di sini menerima kabar kalau dia dituduh menggoda N. Cuma di saat itu Icang mengatakan kalau tuh nggak benar, semua itu cuma gosip, dan sedari dulu dia itu nggak pernah dikenal sebagai laki-laki yang suka menggoda wanita lain atau pasangan orang lain. Nah terus juga orang yang mewawancarai Icang itu nanya, dia bilang kayak gini, berarti soal pembotolan itu bohong ya? Atau dipukul pakai botol itu bohong ya? Pertanyaan ini kemungkinan dimaksudkan ini mengenai Icang yang dikatakan sempat memukul N menggunakan botol miras. Dan Icang menjawab langsung. Dia menjawab kalau hal tersebut nggak ada. Karena menurut dia ketika dia disenggol oleh si N itu menegur dia dengan sopan. Jadi menurut Icang, dia nggak punya alasan untuk melakukan kekerasan terhadap N. Nah tapi ya penjelasan Icang ini kan kita juga nggak tahu geng. Karena di saat itu kan semua kondisinya tuh
tuh pada kobam gitu. Namun geng, menurut Icang lagi, N itu justru merespon Icang dengan cara yang menurut dia agak berlebihan. Berlebihan tuh bukan dalam arti kasar ya, tapi justru N ini kayak malah dekat gitu ke Icang. Dan seolah-olah di saat itu dia datang bukan dengan omen. Makanya jadi kayak terlihat Icang ini cari gara-gara duluan menurut Icang. Icang juga mengatakan kalau N yang memanggil dia duluan, terus juga memegang tangannya Icang. Nah terus apalagi yang dilakukan oleh N? Kok sampai-sampai Icang bisa bilang N ini berlebihan gitu ya? Kalau cuma sekedar dipanggil pegang tangan, kayaknya kalau lagi kumpul-kumpul gitu biasa aja gitu. Nah menurut versi Icang, N ini yang centil sama dia. Dan Icang sebenarnya nggak punya niat sama sekali ingin mendekati N. Nah jadi kalau Icang berada di posisi Omen, dia mengatakan dia pasti juga bakal merasa kesal. Nah tapi dia nggak kesal terhadap cowok yang negur N, tetapi melainkan bakal kesal sama si pasangannya karena sikapnya yang berlebihan itu. Karena balik lagi kan, kalau misalkan lo punya pasangan nih, terus pasangan lo dekat sama orang atau selingkuh, harusnya lo jangan marah sama selingkuhannya, tapi marah sama pasangan lo. Kenapa mau? Gitu kan, konsep yang dikatakan oleh Icang. Nah, tapi kenyataannya Omen justru melampiaskan kekesalannya terhadap Icang. Dan N juga sebenarnya sempat menahan Omen ketika mulai melakukan penganiayaan tersebut. Tapi dia terjatuh sehingga dia nggak bisa membantu Icang yang sudah terlanjur menjadi target dari kemarahan Omen. Dan kejadian mengerikan itu pun terjadi. Dicongkel atau dicolok. Cewek yang datang sini kan ngomong sendiri nggak pernah, itu mah bandelnya gue dan cewek. Misal pembotolan berarti bohong. Ada masa orang kayak gitu gue botolin orang negor sopan kok maksudnya. Emang kalau buat ini gak wajar, gue juga kalau jadi omen gue pasti marah sih. Terus selanjutnya geng, menurut keterangan dari kakaknya Icang yang bernama Surya Nasution, sebenarnya antara Icang dengan N ini udah saling kenal karena mereka udah berteman jauh sebelum mereka bertemu di acara tersebut. Dan hal ini juga dikatakan oleh Icang, bener gitu, N itu yang dia kenal. Nah karena pada saat kejadian ketika Icang ini dihampiri oleh Omen, si N itu mengenalkan Icang kepada Omen. Nah justru Icang sama Omen ini baru kenal dan mengatakan kalau Icang adalah teman lamanya. Jadi Icang ini dikenalin, ya kan, ini teman lamaku loh yang gitu loh, kayak si N ini ngenalin Icang ke Omen. Nah, seperti layaknya bertemu dengan teman lama, Icang dan N di saat itu terlihat sangat akrab. Yang mana hal itu ternyata membuat Omen tidak terima dan melampiaskan kemarahannya kepada Icang. Nah, padahal Icang sendiri itu ngaku kalau kedekatan antara dia dengan si N itu nggak lebih dari sekedar teman dan keakraban mereka yang mereka perlihatkan itu ya selayaknya teman lama yang baru ketemu. Dan bahkan Icang sendiri nggak pernah menggoda N sama sekali karena sudah dia anggap teman. Nah, namun Omen berpikir kalau Icang lah yang mendekati N dan menggoda N di tengah-tengah tongkrongan tersebut sehingga terjadilah kejadian yang mengerikan ini. Dia kayaknya agresif sama adik saya. Jadi udah lama nggak ketemu sama adik saya. Nah mungkin si cowoknya cemburu. Itu sih. Nah terus bagaimana nih kondisi Icang saat ini? Jadi geng, menurut keterangan dari dokter yang menangani Icang, meskipun matanya itu tinggal satu, sebenarnya mata tersebut juga udah nggak berfungsi dengan normal. Jadi yang satu udah fix rusak, yang satu lagi tuh masih tinggal satu tapi nggak bisa dipakai lagi. Dan untuk mata kirinya dikatakan oleh dokter, bola matanya itu udah nggak bulat lagi geng, karena sudah ada pengempisan. Jadi udah kayak bocor, pecah, kempes gitu. Nah jadi ibaratnya bola plastik yang sering dipakai anak-anak buat main bola, terus bola itu udah kena tubruk sesuatu dan bentuknya udah nggak bulat sempurna, udah penyok-penyok. Nah seperti itulah kurang lebih kondisi bola mata sebelah kirinya. Terus gimana nih geng dengan mata sebelah kanannya? Nah sayangnya geng, bola mata sebelah kanannya kalau dibandingkan dengan sebelah kiri memang nggak separah itu, tapi bisa dikatakan sebenarnya lukanya cukup parah karena mata kanannya itu juga udah nggak bisa ngelihat lagi. Hanya syaraf mata yang untuk berkedip aja yang masih berfungsi, namun untuk melihat udah nggak bisa. Icang juga harus membersihkan kedua matanya setiap 3 jam sekali karena luka tersebut masih terus mengeluarkan cairan gitu. Nah jadi benar-benar kasihan banget kondisi Icang ini sebenarnya karena sebuah permasalahan yang sepele banget dan menyebabkan dia nggak bisa melihat dunia lagi untuk selama-lamanya. Dan penderitaan Icang juga nggak sampai di situ geng, karena diketahui setelah insiden tersebut dia ditinggalkan oleh istrinya. Wah sedih banget. Jadi istrinya Icang ini pergi meninggalkan Icang karena ya mau gimana lagi, mungkin ya menurut istrinya ya suaminya udah nggak bisa apa-apa. Tapi kita nggak tahu juga nih, belum tentu tunanetra nggak bisa apa-apa kan. Kita ya kayak kemarin gue udah sempat bahas, gue berbincang dengan salah satu tunanetra yang namanya Rizky Arab nih, kalian bisa lihat fotonya. Nah di situ kita bisa lihat tunanetra itu masih bisa bekerja, punya skill, punya keahlian dan lain-lain lah. Tapi untuk istrinya Icang ya nggak setia banget ya. Masalahnya padahal belum kelar nih, belum selesai. Bahkan lukanya Icang masih belum sembuh, belum kering, tapi udah ditinggalin aja. Nah padahal di saat ini
Posisinya itu pasti Icang sangat membutuhkan dukungan dari orang sekitarnya, terutama istrinya. Tapi justru dia malah ditinggalkan oleh istrinya yang seharusnya memberikan support moral kepada dia. Nah, walaupun begitu, Icang mengakui kalau sebelum ditinggal pergi oleh istrinya, ketika dia masih dalam perawatan di rumah sakit, istrinya sempat menjaga dia. Namun Icang udah nggak tahu lagi alasan mengapa istrinya ini pergi ninggalin dia. Nggak ada komunikasi terlebih dahulu, dan ya udah tiba-tiba gitu aja istrinya pergi. Dengan kondisinya yang seperti itu, geng, mau nggak mau Icang harus menerima keadaan dan harus menjalani hidup lagi, ditambah karena dia memiliki 2 anak yang berusia 7 dan 3 tahun, yang pastinya membutuhkan biaya juga. Dan memang berat nih bagi Icang yang nggak bisa berbuat banyak saat ini, dan ya dia hanya bisa berharap ada keajaiban agar dia bisa beraktivitas normal lagi. Nah, cobaan yang bertubi-tubi yang dialami oleh Icang ini sangat memprihatinkan, geng. Namun karena ada dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Icang kepada N, Icang ini bisa memiliki peluang untuk jadi tersangka juga, geng, sama seperti Omen. Kalau seandainya si perempuan yang berinisial N ini melaporkan aksi pemukulan yang dilakukan oleh Icang tadi. Nah, hanya saja sampai saat ini keberadaan si perempuan yang berinisial N itu masih belum diketahui. Dan ketika gue syuting video ini juga belum ada laporan yang diajukan oleh N mengenai aksi pemukulan yang dicurigai dilakukan oleh Icang kepada dia. Nah, dan untuk saat ini belum ada perkembangan lagi tentang kasus ini. Dan sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai insiden pencongkelan indera penglihatannya Icang ini yang dilakukan oleh Omen. Nah, kalau nanti ada informasi lain atau mungkin ada informasi yang kurang saat ini, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan semisalkan ada update lagi nanti, kita bakal lanjut membahas tentang kejadian ini. Coba tinggalkan komentar di bawah menurut opini yang kalian pikirkan.